Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Cegus Rosamita Teacher Asma Satualang. Dan untuk kamu yang sedang mempelajari matematika peminatan terkhusus pada materi bab lingkaran ini, maka jangan lupa terlebih dahulu klik like video ini dan subscribe. Dan jangan lupa silakan di-share video ini untuk teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga bisa mempelajari materi ini. Atas like, subscribe, dan share-nya, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Silakan disimak dari awal sampai akhir, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Nah, yang pertama kali yang harus kita ketahui yaitu peta konsep dari materi lingkaran ini. Pada mata pelajaran matematika peminatan, materi lingkaran yang kita pelajari itu ada 4 subtopik. Yang pertama tentang persamaan lingkaran, yang kedua tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, yang ketiga tentang persamaan garis singgung lingkaran, yang kemudian disusul dengan pengayaannya yaitu kedudukan dua lingkaran. Nah, untuk subtopik yang pertama ini yaitu persamaan lingkaran, ini sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kemudian kita lanjutkan langsung ke sini ya, kita lompat langsung ke sini sekalian ya pengayaan terhadap kedudukan dua lingkaran. Kemudian dari materi persamaan lingkaran ini kemarin sudah kita membahas tentang menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O0,0 dan jari-jari R, di mana titik pusat dan jari-jarinya sudah diketahui. Kemudian menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di M atau di P ya, A, B dan jari-jari R. Artinya di sini titik pusat P atau M-nya yang bernilai A, B ini dan jari-jarinya sudah diketahui. Kemudian dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R ini kita jabarkan sehingga kita dapat menemukan persamaan umum lingkaran. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran, yang kedua persamaan garis singgung dengan gradien M, artinya gradiennya sudah diketahui, kalaupun misalnya belum diketahui, nanti persamaan garisnya pun akan diketahui, sehingga kita dapat menentukan nilai M dari persamaan garis yang sudah ditentukan atau diketahui. Kemudian yang ketiga, kita menentukan persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Nah baik, kita langsung mulai saja ke pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, pada KD Kurikulum 2013 revisi untuk tingkat SMA, itu untuk materi lingkaran terdapat pada KD 3.3 dan 4.3, di mana bunyinya untuk KD 3.3 yaitu menganalisis lingkaran secara analitik. Kemudian 4.3 itu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Nah, jadi untuk poin 3.3 ini itu berhubungan dengan konsep ya, atau pengetahuan kita, mengukur kepengetahuan kita, sedangkan yang 4.3 ini itu lebih ke aplikasinya. Jadi materi-materi yang kita pelajari itu berhubungan dengan aplikasi dari materi lingkaran ini, artinya penggunaan dari konsep lingkaran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sini kita akan membahas soal-soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dan dikaitkan dengan konsep lingkaran. Dan untuk pemecahan masalahnya, itu kita menggunakan konsep lingkaran. Baik, kita masuk ke indikator pembelajaran kali ini, di mana indikator ini menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui seberapa pemahaman kita terhadap materi lingkaran ini. Khususnya untuk 3 indikator ini, yang pertama, menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, yang kedua, menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, dan yang ketiga, menentukan kedudukan suatu lingkaran terhadap lingkaran lainnya. Nah, untuk poin 3.3.8 ini merupakan indikator kita pada bagian pengayaan. Setelah kita memahami tentang kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Dan pada video pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kamu penuhi, yang harus kamu capai sebagai siswa. Yang pertama, kamu sebagai siswa diharapkan dapat menentukan kedudukan suatu titik dan garis terhadap lingkaran. Yang kedua, kamu diharapkan dapat menganalisis secara analitik kedudukan suatu titik dan garis terhadap lingkaran.
Kemudian nanti disusul dengan pengayaannya, kamu diharapkan dapat menentukan kedudukan suatu lingkaran terhadap lingkaran serta menganalisis kedudukannya secara analitik. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari semua materi dari awal sampai akhir pada video ini, kamu dapat mencapai semua tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Di mana untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ini, kita bisa menggunakan dua metode. Misal kita ingin mengetahui kedudukan titik Q, X1, Y1 terhadap lingkaran, ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi. Yang kedua, metode penggunaan rumus jarak antara dua titik. Jadi di antara dua metode ini kita pilih salah satunya. Bisa kita memilih dengan metode substitusi, bisa juga dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Namun sebenarnya untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ini, itu bisa juga kita dengan menggambarkan lingkaran dan titiknya terhadap bidang koordinat kartesius seperti gambar yang tertera di layar ini, ya. Tetapi cara menggambar ini kurang efektif, ya, kurang efektif ketika kita gunakan pada saat ujian atau kuis yang waktu pengerjaannya dibatasi. Karena apa? Karena untuk menggambar titik dan lingkaran ini saja itu sudah membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk mensiasati waktu, ya, biar kita lebih hemat waktu pada saat ujian atau kuis, ya, kita gunakan salah satu metode ini. Bisa kita gunakan metode substitusi atau metode rumus jarak antara dua titik. Metode substitusi ini maksudnya kita mensubstitusi titik Q ke dalam persamaan lingkaran. Nah, di mana persamaan lingkaran sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Pada video sebelumnya sudah dipaparkan ada 3 macam persamaan lingkaran tergantung dari posisi pusat lingkarannya di mana. Yang pertama yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari diketahui. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B, dan jari-jari diketahui. Yang ketiga, persamaan lingkarannya bentuk umum. Nah, jadi untuk rumus jarak antara dua titik ini, siapa yang masih ingat apa itu rumus jarak antara dua titik? Ya, jarak itu dari bahasa Inggrisnya distance, ya. Jadi kita notasikan dengan huruf D kecil. Kemudian akar. Kemudian misalkan ada titik pertamanya itu X1, Y1 dan titik keduanya yaitu X2, Y2. Maka untuk rumus jaraknya kita selisihkan antara X2 dan X1 lalu dikuadratkan. Ditambah, kemudian kita selisihkan nilai Y2 dengan Y1 lalu dikuadratkan. Seperti ini. Jadi ini D kecil di sini maksudnya adalah jarak, ya, jarak antara dua titik. Jadi D ini nggak selalu diameter, ya. Meskipun diameter juga simbolnya atau notasinya D kecil, tapi kalau ada akar-akarnya seperti ini kita pahami bersama, ya. Kalau D ini menyatakan jarak, gitu. Nah, langsung kita masuk ke poin pertama, yaitu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di titik O 0,0. Kalau kita gambarkan seperti ini dia posisi lingkarannya, kemudian dari titik pusat ditarik ke garis lengkung lingkaran atau busur, ya, kita tarik ke tepi, ini dinamakan jari-jari, dan kemudian diketahui titik Q, ya, X1, Y1. Jadi ada 3 kondisi titik di sini, ya. Yang pertama posisi titik Q-nya terletak di dalam lingkaran. Nah, tanpa menggambar, kita harus menggunakan konsep persamaan lingkaran jika ingin menggunakan metode substitusi. Kemudian menggunakan konsep rumus jarak, ya, untuk dibandingkan dengan panjang jari-jari sehingga dengan mudah kita dapat menentukan kedudukan titiknya di mana. Nah, untuk poin yang A, kedudukan titik Q itu terletak di dalam lingkaran. Nah, apa syaratnya? Ketika disubstitusi seperti apa syaratnya? Dan ketika menggunakan rumus jarak, bagaimana pula syaratnya? Jadi, untuk metode substitusi,
itu kita mensubstitusi titik Q ke persamaan lingkaran, kemudian kita bandingkan nilai yang di ruas kiri dengan nilai ruas kanan. Nah, contoh, ini kan dia lingkarannya berpusat di titik O 0,0. Jadi kan persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya kan? Jadi ruas kirinya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan ruas kanannya apa? R kuadrat. Lalu kita bandingkan nih ruas kiri dengan ruas kanan. Kalau nilai ruas kiri lebih kecil daripada nilai ruas kanan, maka bisa dipastikan titik Q itu terletak di dalam lingkaran. Jika menggunakan rumus jarak, maka nilai jarak ini harus kita bandingkan dengan panjang jari-jarinya. Jadi untuk titik Q yang terletak di dalam lingkaran, itu jaraknya harus lebih pendek daripada jari-jari. Artinya D-nya lebih kecil dari jari-jari. Kita lihat ini di gambar. Coba kita lihat di gambar. Di sini ada titik Q, X1, Y1. Dia terletak di dalam lingkaran. Nah, kalau kita tarik titik Q ke titik pusat, kita dapat menentukan jarak titik Q terhadap titik pusat O, ya kan? Sehingga dapat nilainya, dan nilainya itu kita bandingkan dengan panjang jari-jari. Nah, kalau dari gambar, tanpa kita mencari berapa panjang jaraknya, kita juga sudah bisa menentukan ini. Ternyata titik Q terhadap O itu lebih pendek daripada jari-jari. Jadi dapat kita simpulkan, suatu titik dikatakan terletak di dalam lingkaran jika nilai ruas kiri lebih kecil daripada ruas kanan untuk metode substitusi, dan nilai jarak antara dua titik, ya, antara titik Q dengan titik pusat itu lebih kecil dari jari-jari untuk metode rumus jarak. Bisa dipahami ya? Kalau bisa kita lanjut ke kondisi yang kedua. Masih di pusat lingkaran yang sama, yaitu di O 0,0, dengan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita menggunakan metode substitusi, dan ternyata ruas kirinya bernilai sama dengan ruas kanannya, maka bisa kita pastikan titik Q ini terletak tepat pada lingkaran. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus jarak, maka nilai jarak antara titik Q terhadap titik pusat O itu sama dengan panjang jari-jari. Jadi kalau D kecil sama dengan R kecil, ya, maka titik Q ini terbukti adanya dia terletak pada lingkaran. Ini dia. Di gambar sudah sangat jelas, ya. Lanjut pada kondisi yang ketiga. Titik Q dikatakan terletak di luar lingkaran jika ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan untuk metode substitusi, sedangkan untuk rumus jarak antara Q dengan O lebih besar nilainya ketimbang jari-jari. Sehingga dapat kita tulis untuk metode substitusi, maka syaratnya ruas kiri nilainya harus lebih besar dari ruas kanan. Nah, seperti ini, ya. Nilai X kuadrat tambah Y kuadratnya, setelah nilai X-nya kita substitusi dengan nilai X1, Y1, maka dia harus lebih besar dari nilai R kuadrat. Kemudian, jika kita menggunakan rumus jarak antara dua titik, maka dapat kita tulis D harus lebih besar dari R. Artinya jarak titik O terhadap titik Q ini itu harus lebih panjang daripada jari-jari. Dari gambar ini sudah kelihatan, ya. Ini jaraknya jari-jari, tapi jarak antara O dengan Q itu sudah melebihi jari-jari. Nah, sampai di sini jelas ya untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusatnya di P, A, B. Kalau tadi barusan kita
lingkarannya berpusat di titik O 0,0. Kalau sekarang kita lanjut ke lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Nah, seperti ini ilustrasi gambarnya. Nah, ini sampelnya atau contoh gambarnya. Kita gunakan sumbu koordinat kartesius pada kuadran 1, sehingga sumbu X-nya itu sumbu X yang positif, dan sumbu Y-nya itu sumbu Y yang positif. Sehingga gambar lingkarannya ada di sebelah kanan atas, seperti ini. Dan titik pusatnya tentu nanti akan bernilai positif untuk A-nya dan B-nya positif. Jadi kalau titik pusatnya bernilai positif ya untuk nilai A dan B-nya, maka bersama lingkarannya nanti di sini harus dibuat tanda kurang. Nih, seperti ini tanda kurang. Jadi untuk bersama lingkaran yang berpusat di P, A, B, di mana A dan B-nya itu positif, artinya lingkarannya terletak di kuadran 1 atau di ruas kanan atas, maka bersama lingkaran seperti ini, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Namun, karena di sini kita ingin menentukan kedudukan titik terhadap lingkarannya, ya, lingkaran yang seperti ini kondisinya, maka kita perhatikan untuk poin A, itu titik Q terletak di dalam lingkaran dengan syarat kalau kita menggunakan metode substitusi. Setelah kita substitusi nilai X ini dengan X1 dan Y ini dengan nilai Y1, maka diperoleh nilai ruas kiri itu harus lebih kecil daripada ruas kanannya, yaitu R kuadrat. Ya, jelas? Jelas ya? Kalau kita mau menggunakan rumus jaraknya khusus untuk yang antara dua titik. Berarti kita ukur jarak titik Q ke titik pusat. Jika ternyata jaraknya lebih pendek daripada panjang jari-jari, maka terbuktilah titik Q itu terletak di dalam lingkaran. Jadi dapat kita tulis seperti ini ya, D lebih kecil dari R. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Lanjut ke kondisi yang kedua. Seperti ini ilustrasi gambarnya, karena pusatnya di A, B. Nah, dikatakan terletak pada lingkaran titik Q-nya, ini seperti ini, artinya dia posisinya tepat pada garis lengkung lingkaran atau pada busur lingkaran. Nah, ketika kita menggunakan metode substitusi, maka ruas kirinya setelah kita substitusi nilai XY dengan nilai X1, Y1, ya, di mana A dan B ini titik pusat dan R itu jari-jari, nanti ruas kirinya itu harus sama dengan nilai ruas kanan. Jadi harus sama dengan, baru dikatakan titiknya terletak pada, gitu. Jelas? Jelas ya? Lanjut ke kondisi yang ketiga. Suatu titik Q, X1, Y1 dikatakan terletak di luar jika ketika kita menggunakan metode substitusi, maka pada saat ruas kirinya ini kita substitusi nilai XY-nya dengan nilai X1, Y1, itu akan bernilai lebih besar daripada ruas kanannya, R kuadrat. Gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan metode rumus jarak antara dua titik, itu dapat kita tulis jaraknya harus lebih besar daripada jari-jari. Bisa kita lihat ini ya. Coba kita hubungkan titik pusat terhadap titik Q. Nah, di sini batasannya jarak titik Q terhadap titik pusat itu lebih panjang daripada jari-jarinya. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Kalau jelas langsung kita masuk ke sini, ke bagian menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran yang memiliki persamaan lingkaran berbentuk umum. Nah, seperti apa? Ini dia persamaannya, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 untuk persamaan lingkarannya ya. Tapi karena di sini kita mau menentukan kondisi atau kedudukan titik terhadap lingkaran, kita lihat untuk yang poin A, dikatakan titik Q, ini kita pemisahannya kan titik Q ya, X1, Y1, dikatakan dia terletak di dalam lingkaran, itu syaratnya saat kita menggunakan metode substitusi, maka nilai ruas kiri ini harus lebih kecil dari 0.
Ciri khas persamaan lingkaran bentuk umum ya, itu di sebelah kanannya itu wajib sama dengan 0. Tapi ketika ada titik, ya kita substitusikan ke persamaan lingkarannya, itu diharuskan ruas kirinya lebih kecil dari 0 untuk kondisi titik yang terletak di dalam lingkaran. Gitu. Dan pada saat kita menggunakan metode rumus jarak antara dua titik, seperti yang kita digambar, ya, sama halnya dengan menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, baik itu pada pusat O 0,0 maupun di titik P A, B, itu sama. Jarak antara Q dengan P itu lebih pendek dibandingkan dengan panjang jari-jarinya. Jadi kita bisa tulis D itu lebih kecil dari R. Makanya titik Q dapat dikatakan terletak di dalam lingkaran. Lanjut pada kondisi kedua, titik Q dikatakan terletak pada lingkaran ketika nilai X1, Y1 ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran bentuk umum dan ternyata ruas kirinya itu sama dengan ruas kanan. Itu kalau kita menggunakan metode substitusi. Kalau kita menggunakan metode jarak antara dua titik, dapat kita tulis gimana? D sama dengan, lanjut ke kondisi yang terakhir, yaitu titiknya dinyatakan terletak di luar. Nah, ketika kita menggunakan metode substitusi, titik Q X1, Y1 kita substitusikan ke ruas kiri, nilainya harus lebih besar dari ruas kanan, yaitu lebih besar dari 0. Terus, ketika kita menggunakan metode rumus jarak antara dua titik, maka bisa kita tulis D lebih besar dari R. Kalau kita lihat gambar, ini kelihatan banget ya. PQ lebih panjang daripada jari. Sampai di sini jelas ya. Jadi untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kondisi. Yang pertama, titiknya terletak di dalam. Syaratnya ruas kiri itu harus lebih kecil daripada ruas kanan. Dengan metode substitusi, kalau dia menggunakan rumus jarak, maka jarak titik yang ingin diketahui kedudukannya harus lebih pendek daripada jari-jari. Gitu. Terus, kondisi yang kedua, titiknya terletak pada lingkaran. Nah, itu ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kalau metode substitusi, kalau menggunakan rumus jarak, jaraknya harus sama dengan jari-jari. Terus yang ketiga, kondisinya titiknya terletak di luar lingkaran. Dengan metode substitusi, itu diharuskan ruas kirinya lebih besar daripada ruas kanan. Kalau kita menggunakan rumus jarak, maka jarak titiknya itu harus lebih besar dibandingkan jari-jari. Gitu. Oke, agar lebih jelas, lebih ngerti, kita bahas satu contoh soal yang berkaitan dengan materi kedudukan titik ya. Nah, soalnya seperti ini. Yang pertama, tentukanlah kedudukan atau posisi titik 5,2 terhadap lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau kita perhatikan soal yang pertama ini, di sini kelihatan ya, persamaan lingkaran ini khusus untuk lingkaran yang berpusat di titik, di titik O 0,0. Ciri khasnya ini. Dia tidak dikurang A, tidak dikurang B, ya kan? Terus tidak ada nilai AX atau BY-nya atau C-nya. Itu ya seperti bentuk umum. Ini langsung dia X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Berarti 25 ini adalah nilai apa? Ya benar, nilai R kuadrat. Nah, untuk soal nomor 1, kira-kira metode apa yang paling gampang kita kerjakan? Ya, metode substitusi. Tapi di sini saya akan paparkan untuk 2 cara, 2 metode. Untuk contoh-contoh selanjutnya nanti metode yang keduanya itu dapat kalian cari masing-masing dan kalian tuliskan di buku catatannya, ya. Untuk pembahasan jawaban nomor 1, pertama kita gunakan dulu metode substitusi. Kemudian tinggal kita ganti nilai X kuadrat ini dengan nilai X1 yaitu 5 dan Y
tinggal kita ganti dengan nilai Y1 yaitu 2. Sehingga dapat kita tulis 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Lalu kita bandingkan dengan 25. Nah, ketika kita bandingkan, jangan langsung ditulis sama dengan. Karena belum tentu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kita bikin titik-titik aja dulu gitu ya. Terus baru kita sederhanakan. 25 ditambah 4 terhadap 25. Nah, lalu kita jumlahkan. Jadinya dapat 29. Kita bandingkan dengan 25. Ternyata 29 itu dia lebih besar daripada 25. Jadi kalau ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan, itu kesimpulannya apa? Berarti titik 5,2 itu terletak di, iya benar, terletak di luar. Jadi 5,2 di luar lingkaran. Sekarang kita coba dengan menggunakan rumus jarak. Rumus jarak antara dua titik. Nah, di sini kita pastikan di mana rumusnya, yaitu D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, di sini X1 Y1-nya sudah ada titik 5,2, sedangkan X2 dengan Y2 itu adalah titik pusatnya. Nah, berhubung di sini titik pusatnya 0,0, langsung saja kita ganti dia dengan 0 dan 0 di sini. Gitu. Jadi tulis akar 0 dikurang X1-nya 5 kuadrat tambah 0 dikurang 2 kuadrat. Hasilnya langsung min 5 ya. Min 5 kuadrat 25 ditambah ini min 2 kuadrat 4. Hasilnya akar 29. Iya, akar 29. Terus nanti kan ini jaraknya kita bandingkan nih dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya kan belum dapat. Nah, untuk mendapatkan jari-jari kita bisa manfaatkan nilai R kuadrat. Jadi kalau R kuadratnya 25, maka R-nya apa? Iya, kuadratnya pindah ruas jadi akar. Tapi pakai plus minus ya, plus minus akar 25. Sehingga didapatkan R-nya itu plus minus 5. Namun, untuk jari-jari tidak pernah negatif. Maka kita tulis R sama dengan positif 5 memenuhi, sedangkan yang R negatif 5 tidak memenuhi. Gitu. Baru kita bandingkan nilai D kecil, yaitu akar 29, dibandingkan dengan jari-jarinya 5. Nah, kira-kira untuk akar 29 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Iya, lebih besar ya. Kalau ketemu nilai akar yang seperti ini, kita bisa buat perbandingan ya antara akar 25 sebelum akar 29. Ini akar 29-nya dengan akar setelah 29. Kalau akar 25 itu 5, maka setelah 5 angka berapa? 6 kan? Iya. Kalau 6 berarti akar berapa? Akar 30? Iya, akar 36. Berarti akar 29 ini antara 5 dengan 6 kan letaknya, berarti sekitar 5 komaan. Bisa dicek di kalkulator, akar 29 ini sekitar 5 komaan lebih gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan nilai jari-jarinya, terbuktilah D itu lebih besar daripada R. Dengan demikian, kesimpulan kita tetap sama. Titik 5,2 terletak di luar lingkaran gitu. Bisa untuk contoh nomor 1? Bisa ya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, titik 8, P terletak tepat pada lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 289. Apabila P bernilai, maksud dari soal ini berarti kita harus menentukan nilai P-nya. Dengan syarat titik 8, P itu terletak pada lingkaran. Nah,
Kira-kira dengan metode apa yang gampang kita kerjakan? Iya, dengan metode substitusi. Kan tinggal kita ganti nih nilai X-nya dengan X1. Ini X1-nya 8. Terus nilai Y-nya tinggal kita ganti dengan Y1, yaitu si P. Gitu, jelas ya? Jadi kita buat sini, kita menggunakan metode substitusi. Kemudian X kuadrat kita ganti jadi 8 kuadrat ditambah Y kuadrat diganti menjadi P kuadrat sama dengan 289. Masih ingat ya? Syarat suatu titik terletak tepat pada lingkaran jika ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka tugas kita sekarang menentukan nilai P supaya nanti ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Sekarang kita uraikan, 64 ditambah P kuadrat sama dengan 289. Jadi P kuadrat 289 dikurangi 64. Berapa? Iya, benar ya. 225. Jadi nilai P itu ada dua kemungkinannya. Karena kan ini kuadrat kalau pindah ruas jadi akar, tapi akarnya plus minus. Akar 225. Sehingga didapatkan P itu plus minus 15. Jadi nilai P-nya ini bisa negatif 15, bisa positif 15. Jadi nilai P-nya pada titik ini bisa bernilai positif 15 dan negatif 15. Nah, kita tandai ya jawabannya, ini dia jawabannya. Sampai di sini, ngerti kan? Contoh satu ini, kalau kurang ngerti dicoba lagi ya. Di kertas kalian silakan dioret-oret kembali, kemudian cocokkan dengan pembahasan soal ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini pertanyaannya, tentukan nilai M agar titik 2, M terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya berbentuk umum. Kira-kira metode apa yang paling gampang untuk menyelesaikan soal ini? Iya, benar, menggunakan metode substitusi ya. Untuk metode rumus jarak, saya serahkan ke kamu semua untuk mencoba menentukan ya apa syaratnya titik itu terletak di luar. Iya, pada saat jarak titiknya lebih besar dari panjang jari. Jadi nanti tugas kamu tinggal mencari titik pusat, kemudian jari-jari dan nilai jaraknya. Baik, langsung saja kita menentukan nilai M dengan menggunakan metode substitusi ya. Metode substitusi. Berarti nilai X, Y itu semua diganti dengan nilai 2 dengan M. Ini X1, ini Y1 gitu ya. Jadi X kuadrat berubah menjadi 2 kuadrat ditambah Y kuadrat berubah jadi M kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 6 dikali M dikurang 15 dikali M dikurang 15 sama dengan 0. 4 ditambah M kuadrat ditambah 4 dikurang 6M dikurang 15 lebih dari 0. 4 ditambah M kuadrat ditambah 4 dikurang 6M dikurang 15 lebih dari 0. Kemudian kita susun menjadi persamaan kuadrat ya. M kuadrat dikurang 6M 4 tambah 4 8 dikurang 15 jadinya min 7 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan, kan kita mau menentukan nilai M, jadi kita faktorkan. Ini M kuadrat, berarti buka kurungnya sebanyak 2 kali. Di sini M, di sini M. Karena M kali M hasilnya M kuadrat. Terus kita lihat di sini ada min 7. Min 7 itu perkalian antara min 1 dengan min 7. Di mana min 7 ini hasil perkalian positif 1 dengan negatif 7. Di mana untuk mendapatkan negatif 6M-nya itu diperoleh dari penjumlahan positif 1 dengan min 7. 1 ditambah min 7 negatif 6 kan? Sehingga faktor ini sudah benar. Lalu kita tarik pembuat nolnya. Kita buat di sini lebih dari 0 dulu. Kita tarik pembuat nolnya. M sama dengan, kalau di sini positif langsung saja jadi negatif. Kalau di sini negatif langsung saja jadi positif. Jadi M-nya di sini 7. Jadi ada dua nilai M yang memenuhi sehingga titik ini
ketika disubstitusikan ke persamaan lingkaran bentuk umum, akan terbukti ya ruas kirinya lebih besar daripada ruas kanan. Sehingga titik ini dapat dinyatakan terletak di luar lingkaran. Jadi jawabannya cuma ini aja ya. Ini M1-nya -1, ini M2-nya 7. Sampai di sini bisa kan? Jelas ya? Jelas. Kalau jelas kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi sama halnya dengan menentukan kedudukan titik tadi, ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Lihat gambar seperti ini. Kondisi pertama, garis itu dikatakan memotong lingkaran di 2 titik. Lihat gambarnya. Ini titik potong pertama di A, ini titik potong yang kedua di B. Persamaan garisnya ini dalam bentuk umum ya, Y sama dengan MX ditambah N. Jadi dengan menggunakan 2 metode tadi, seperti pada kedudukan titik, yaitu metode substitusi maupun metode rumus jarak, kita dapat menentukan kedudukan garis tanpa menggambarnya. Kalau kita menggambar, gampang ya menentukannya seperti ini. Tapi kalau misalnya soalnya cuman hanya berupa persamaan garis saja, mungkin akan menyulitkan kita juga, ya di samping waktu pengerjaannya juga lama, gitu ya. Karena kan menggambar lingkaran dan garis itu kan ada konsep-konsep terkhusus, kan ada konsep-konsep tersendiri gitu ya. Jadi solusinya kita gunakan 2 metode yang tadi, yaitu metode substitusi dan metode rumus jarak. Kalau metode substitusi, yang kita substitusi itu persamaan garis ke persamaan lingkaran, sehingga nanti ditemukan persamaan kuadrat yang bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan kedudukan garisnya, kita gunakan rumus diskriminan, di mana rumus diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Sedangkan kalau kita menggunakan metode rumus jarak, namun rumus jarak di sini yang dimaksud adalah rumus jarak khusus untuk garis ya. Untuk menentukan kedudukan garis itu rumusnya D kecil sama dengan mutlak AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana AX tambah BY tambah C ini adalah bentuk awal dari persamaan garis sebelum dibuat dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan MX tambah N gitu. Atau kalau misalnya di persamaan garisnya sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N, bisa juga kalau langsung kita substitusi ya. Bagusnya kita substitusi saja, di mana AX tambah BY tambah C ini adalah bentuk awal dari persamaan garis ya, bentuk awal dari persamaan garis. Kalau Y sama dengan MX tambah N ini juga persamaan garis, tapi sudah dirubah ke dalam bentuk gradien, di mana M ini adalah nilai gradien, didapatkan dari koefisien X dibagi dengan koefisien Y, gitu. Kemudian cara penggunaan rumus jarak ini perlu kita ketahui ya, untuk nilai A, B, C itu adalah nilai koefisien dan konstanta pada persamaan garis. Sedangkan X dan Y di sini nanti kita ganti dengan nilai titik pusatnya. Apakah lingkarannya berpusat di titik O 0,0 atau di A, B gitu. Nanti nilai X, Y ini kita ganti dengan nilai titik pusat lingkarannya gitu. Jelas ya? Sedangkan yang A kuadrat tambah B kuadrat, ini nilai A dan B-nya adalah nilai A yang ini dan nilai B ini, artinya koefisien dari persamaan garisnya. Baru nanti kita bandingkan nilai jaraknya dengan panjang jari-jari gitu. Dengan demikian dapat kita simpulkan kalau kita mau menggunakan metode substitusi, tentu kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, diperoleh bentuk persamaan kuadrat sehingga dapat kita tentukan nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Lalu kita bandingkan dengan 0. Ketika diskriminannya lebih dari 0, maka garis itu dinyatakan memotong lingkaran. Kemudian yang kedua, pada saat diskriminannya sama dengan 0, maka garis itu dianggap menyinggung lingkaran. Kalau garis dinyatakan menyinggung lingkaran, tentu ada titik singgungnya. Ini dia, titik singgungnya cuma ada 1 ya.
Jadi ini kita tulis saja ini tigung ya, biar jelas. Ini adalah titik singgung. Jadi kalau kita lihat gambar, ini dia garis yang menyinggung lingkaran itu bertumpu pada satu titik. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik singgung. Kita singkat dengan tigung ya. Kemudian kondisi yang ketiga, nilai diskriminannya itu kecil dari 0. Sehingga garis ini kita nyatakan tidak memotong maupun menyinggung. Artinya dia tidak memotong juga tidak menyinggung. Lihat di gambar. Garisnya sendiri, lingkarnya sendiri terpisah. Ya, jadi tidak ada kemungkinan dia bisa menyinggung ataupun memotong. Sampai di sini jelas untuk metode substitusi? Jelas ya. Nah, sekarang jika kita menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan metode penggunaan rumus jarak garis terhadap titik pusat, maka setelah kita tentukan nilai D kecilnya, nilai jaraknya, kalau ternyata jaraknya setelah dibandingkan dengan nilai jari-jari, itu nilainya lebih kecil daripada jari-jari, artinya jarak garis ini lebih pendek, ya, lebih pendek terhadap pusat. Jika kita bandingkan dengan panjang jari-jarinya, ini jari-jarinya, kalau kita bandingkan dengan jari-jarinya, terbukti ini sangat jelas garis ini memotong lingkaran di 2 titik. Itu. Sehingga dapat kita tulis untuk A ini adalah tigung yang pertama dan B ini adalah tigung yang kedua. Sampai di sini jelas ya. Untuk yang D lebih kecil dari R. Terus ketika jaraknya nilainya sama dengan jari-jarinya, maka garis ini dinyatakan menyinggung lingkaran di 1 titik seperti ini. Kelihatan ya, ini jarak garis terhadap pusat itu sama dengan R, jari-jari. Terus kondisi yang ketiga, garis itu dikatakan dia tidak memotong maupun menyinggung lingkaran pada saat jaraknya lebih panjang daripada jari-jari. Jarak garisnya ini lebih panjang daripada jari-jari. Bisa kita lihat, ini jari-jari R, terus yang ini diteruskan. Nah, lebih di sini kan? Nah, jadi ketika D-nya lebih besar daripada R, maka garis itu dinyatakan tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Jadi ingat ya, untuk menentukan kedudukan garis maupun kedudukan titik itu menggunakan 2 metode. Khusus di layar ini, metode rumus jarak yang kita gunakan itu khusus rumus jarak garis terhadap titik pusat. Terus kalau kita mau menggunakan metode substitusi, itu sama halnya dengan kita menggunakan metode rumus diskriminan. Sehingga dapat kita simpulkan seperti ini rumus-rumusnya. Ya, seperti ini di layar. Untuk rumus jarak, D sama dengan mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. X1 sama Y1 di sini adalah nilai titik pusatnya ya. Terus kenapa di sini dibuat tanda mutlak? Karena ada saatnya nanti ketika kita operasikan ini rumusnya akan bernilai negatif. Jadi negatif itu harus kita positifkan karena jarak tidak pernah negatif. Jelas ya? Terus untuk rumus diskriminan. Rumus diskriminan ini kita peroleh dari bentuk persamaan kuadrat yang awal mulanya didapatkan dari hasil substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Sehingga dari penggunaan 2 rumus ini, kita dapat simpulkan dari sini kita dapat simpulkan untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran itu dapat dikatakan garis memotong lingkaran pada saat D kecilnya kurang dari R, sedangkan D besarnya lebih dari 0. Kemudian, garis dikatakan menyinggung lingkaran pada saat D kecil sama dengan R, D besar sama dengan 0. Kemudian, kondisi yang ketiga, garis dikatakan tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran pada saat D kecil lebih dari R dan D besar kurang dari 0. Sampai di sini paham ya untuk kesimpulan dari rumus-rumusnya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di mana pada contoh ini pertanyaannya, tentukan posisi garis Y sama dengan 3X dikurang 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan contoh 3 ini, kita gunakan metode substitusi saja ya.
Untuk metode rumus jaraknya bisa kamu coba sendiri. Saya yakin kamu pasti bisa menentukan kedudukan garisnya ini. Lanjut ya ke metode substitusi. Jadi langkahnya untuk metode substitusi ini, yang pertama kita substitusi persamaan garis Y sama dengan 3X kurang 1 ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya ini, yang ini. Terus kita tulis X kuadratnya tetap, ditambah Y kuadratnya kita rubah dengan nilai 3X dikurang 1. Jadi 3X dikurang 1 dikuadratkan tambah 2X ditambah 2, Y-nya juga sama, diganti dengan 3X plus 1. Jadi kita buka kurung. Di sini 3X dikurang 1 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan X kuadrat ditambah 9X kuadrat dikurang 6X ditambah 1. Tahu ya caranya ya. 3X dikuadratkan jadi 9X kuadrat. 2 dikali 3X kali min 1 min 6X min 1 dikuadratkan jadi positif 1. Lalu ditambah 2X dikurang 2 ini dikalikan ke dalam kurung jadinya positif 6X. 2 kali min 1 jadi min 2 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat tambah 9X kuadrat itu 10X kuadrat. Kemudian min 6X dengan 6X ini sudah habis ya, bisa kita coret. Sehingga tinggal plus 2X. Kemudian ini 1 dikurang 2 itu min 1 kurang 4. Min 1 dikurang 4, jadi negatif 5 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu bentuk persamaan kuadratnya ya. Dengan demikian bisa kita mencari nilai diskriminannya dan menentukan nilai A, B, dan nilai C-nya. Kemudian kita cari nilai diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali 10 dikali negatif 5. Jadi jawabannya 4 ditambah berapa ini? 200. Jadi D yaitu 204. Nah, sekarang kita lihat nilai diskriminannya ini. Kita bandingkan dengan 0. 204 dengan 0 lebih apa? Iya, lebih besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa posisi garis Y sama dengan 3X dikurang 1 terletak di dalam lingkaran. Atau bahasa lainnya, kedudukan garis Y sama dengan 3X kurang 1 ini memotong lingkaran di 2 titik. Memotong lingkaran di 2 titik. Makanya dulu pada saat di kelas 10, pada saat belajar matematika wajib tentang persamaan kuadrat ya, di saat diskriminannya lebih dari 0, maka dia dianggap dia memiliki 2 titik, ya kan? Dia dianggap memiliki 2 akar penyelesaian yang berbeda, gitu kan? Artinya X1 tidak sama dengan X2 gitu. Ada 2 nilai. Ada 2 nilai akar. Kalau ada 2 nilai akar X berarti ada 2 nilai Y. Kalau X sama Y-nya itu digabungkan jadi 2 titik. Maka untuk materi kita yang sekarang, kita dapat simpulkan untuk garis Y sama dengan 3X kurang 1 itu memotong lingkaran di 2 titik. Titiknya kita sebut dengan titik potong. Ya, titik potong pertama itu X1, Y1. Titik potong kedua kita sebut dengan X2, Y2. Gitu. Jelas ya? Jelas. Lanjut ke contoh 4. Pada contoh 4 ini kita diminta untuk menentukan titik potong garis Y sama dengan 2X terhadap lingkaran yang persamaannya itu berbentuk umum seperti ini. Nah, kira-kira metode apa yang paling gampang kita gunakan untuk contoh 4 ini? Iya, benar, menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. Maka langkah awalnya kita substitusi persamaan garis ini ke persamaan lingkaran, sehingga nanti semua
variabel Y kita ganti dengan nilai 2x. Kita tulis x kuadrat ditambah 2x dikuadratkan tambah 4x ditambah 3 kali 2x dikurang 75 sama dengan 0. Diperoleh x kuadrat tambah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 6x dikurang 75 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan 5x kuadrat ditambah 10x dikurang 75 sama dengan 0. Nah, ini 5, 10, min 75 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 5. Kita peroleh x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Karena kita mau menentukan titik potong, tentu kita faktorkan persamaan kuadrat ini. X kuadrat berarti di sini x, di sini x. Min 15, perkaliannya apa aja? Min 3 dengan plus 5. Min 3 plus 5 hasilnya nanti jadi positif 2 ya, sama dengan 0. Kita tarik akarnya jadi x1 sama dengan 3. Yang ini x2 sama dengan negatif 5. Lalu nilai x1 dan x2 ini kita substitusi ke persamaan garis y sama dengan 2x. Sehingga kita bisa dapatkan nilai y1 yaitu 2 kali 3. 6. Y2 berarti 2 kali min 5. Min 10. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan untuk tipot yang pertama yaitu nilai x1, y1. Kita peroleh 3,6. Dan tipot yang kedua kita tulis x2, y2 yaitu negatif 5, negatif 10. Inilah titik potongnya. Jadi kalau untuk titik potong itu ada 2 ya. Nanti ada saatnya juga kita bisa menentukan titik singgung. Jadi kalau untuk menentukan titik singgung nanti setelah difaktorkan, nanti nilai x1-nya itu sama dengan x2. Sehingga pada saat kita substitusi ke persamaan garis y-nya, nanti nilai y1-nya itu akan sama dengan nilai y2. Makanya titik singgung itu cuma ada 1. Sampai di sini jelas ya? Bisa kan untuk contoh 4 ini? Bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir kita, ya materi pengayaan. Sengaja dibahas agar menjadi persiapan untuk menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran, khususnya pada soal-soal UTBK ya. Jadi di sini sudah ada gambar-gambar kondisi dua buah lingkaran yang beraneka ragam ya. Jadi ada 8 kedudukan lingkaran terhadap lingkaran lainnya. Jadi ada 2 lingkaran yang berbeda, itu bisa kita tentukan kedudukan lingkarannya. Nah, dengan konsep seperti yang ada pada gambar. Ini ada 2 buah lingkaran, yang satu besar, satu kecil. Yang L1 itu besar, L2 itu kecil. Kalau untuk gambar yang pertama, ini maksudnya 2 lingkaran ini memiliki titik pusat yang sama. Sehingga tidak ada jarak di antara kedua pusat. Ya, sehingga kita bisa tulis PQ sama dengan 0. Artinya jarak kedua lingkaran ini tidak ada atau sama dengan nilainya 0 gitu ya. Terus yang kedua, kondisinya lingkaran yang kecil itu berada di dalam lingkaran yang besar. Untuk kondisi kedudukan dua buah lingkaran ini, itu syaratnya jarak kedua pusat itu harus lebih pendek dari panjang jari-jari lingkaran kecil, di mana jari-jari lingkaran kecil sudah pasti juga harus lebih kecil dari panjang jari-jari lingkaran besar. Artinya apa? Jarak titik pusat kedua lingkaran ini juga akan lebih pendek dari panjang jari-jari lingkaran yang besar. Lihat pada gambar seperti ini. Kelihatan ya, PQ-nya lebih pendek daripada jari-jari yang kecil dan jari-jari yang besar. Terus kondisi berikutnya, yang ketiga seperti ini. Lingkaran kecilnya bersinggungan di dalam lingkaran besar. Ingat ya, bersinggungannya di dalam. Apa syaratnya? Syaratnya jarak kedua titik pusat lingkaran itu sama juga dengan jari-jari lingkaran kecil, atau
setengah dari jari-jari lingkaran besar. Atau bisa juga kita tulis jarak kedua pusat lingkaran sama juga dengan jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Jelas ya? Lanjut ke kondisi yang keempat. Ini dua buah lingkarannya saling berpotongan di dua titik. Ini titiknya, titik potong pertama dan titik potong kedua. Kalau kita lihat gambar, itu syaratnya untuk jarak kedua titik pusat harus lebih besar daripada panjang jari-jari lingkaran kecil dan harus lebih kecil dari panjang jari-jari besar. Nah, ini kelihatan ya di sini. Untuk PQ itu dia lebih pendek daripada jari-jari besar, tapi dia lebih panjang daripada jari-jari yang kecil. Lanjut ke kondisi yang kelima. Dua buah lingkarannya saling berpotongan, namun kondisinya jarak kedua pusat lingkaran itu harus lebih besar daripada jari-jari lingkaran kecil. Nah, kelihatan ya, ini PQ-nya itu lebih panjang daripada jari-jari kecil. Nah, tetapi PQ-nya ini harus lebih pendek dari jumlah jari-jari besar ditambah dengan jari-jari kecil. Kelihatan nanti di sini. Nah, PQ itu lebih pendek daripada jumlah jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Nah, lebih sedikit di sini. Terus kondisi yang keenam, dua buah lingkaran itu saling bersinggungan di luar. Jadi lingkaran kecilnya ada di luar, bersinggungan dengan lingkaran yang besar. Nah, ketentuannya dua buah lingkaran itu dikatakan bersinggungan di luar pada saat jarak kedua pusatnya itu sama dengan jumlah jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Jelas ya? Nah, untuk materi ini yang paling sering keluar di UTBK itu ini dia ya, dua buah lingkaran yang saling bersinggungan di luar dan juga bersinggungan di dalam. Biasanya cuma dua ini yang sering keluar di UTBK. Lanjut, kita ke kondisi yang ke-7. Dua buah lingkarannya itu saling lepas. Syaratnya jarak kedua pusat itu harus lebih besar dari jumlah jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Sehingga kita bisa tulis PQ lebih dari jumlah R besar dan R kecil. Terus selanjutnya kondisi yang ke-8, ada dua buah lingkaran yang saling berpotongan di dua titik, namun kondisinya jarak kedua pusat itu lebih dari selisih kedua jari-jari dan kurang dari jumlah kedua jari-jari. Atau kalau kita tulis PQ-nya harus lebih besar dari R besar dikurang R kecil, dan PQ ini harus lebih kecil dari R besar ditambah R kecil. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ada 8 kondisi ya kedudukan lingkaran terhadap lingkaran dan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang paling penting itu yang ini, yang dua ini bersinggungan di luar maupun di dalam, ini sering keluar di UTBK. Jadi ini harus diingat, jangan sampai tertukar. Ingat saja kalau dia di luar, jarak kedua pusatnya itu sama dengan jumlah jari-jarinya. Sedangkan kalau yang bersinggungan di dalam, jarak kedua pusat itu sama dengan selisih dari kedua jari-jarinya. Nah, sampai di sini jelas ya. Kalau kurang jelas, di sini ada keterangannya. Silakan dipahami setiap dari sifat-sifatnya tadi. Lanjut ke contoh soal, yaitu di contoh 5. Diketahui pusat lingkaran L1 adalah 2,6 dengan panjang jari-jarinya 2 cm. Sedangkan koordinat pusat lingkaran L2 adalah 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Selidikilah kedudukan antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Jadi kalau untuk menyelidiki soal ini, kita lihat lagi tadi rumus-rumusnya. Yang harus kita cari itu apa? Jarak kedua pusat, PQ, ya kan? Terus jari-jari besar dan jari-jari kecil. Baru kita nanti cari jumlahnya dan selisihnya gitu. Atau baru kita banding-bandingkan, kita lihat ketentuan-ketentuan syarat yang ada di konsep ini. Lanjut, kita cari dulu ya. Yang pertama kali kita tentukan dulu pusatnya. Untuk L1 2,6, maka R1 2, untuk L2 10,0 pusatnya ya, kemudian R2-nya 6. Karena kita lihat di sini R2 itu lebih besar, maka ini kita anggap aja dia R besar, sedangkan ini jadi R kecil. Nah, kalau kita lihat dari nilai R2 dan R1-nya, R2 ini kita anggap saja dia R besar karena nilainya lebih besar daripada R1.
Sedangkan R1 ini kita tulis dengan R kecil. Terus langkah selanjutnya, kita tentukan dulu jarak kedua pusat. Jadi kita anggap 2,6 ini si P, 10,0 ini si Q. Jadi untuk menentukan jarak kedua pusat PQ, kita gunakan rumus jarak antara dua titik. Yaitu rumusnya X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Lalu kita tentukan X2, X1, Y2, dan Y1. Terserah ya. Tapi biar lebih mudah kita coba aja ini. L2 ini kita anggap 10,0-nya jadi X2, Y2. Untuk L1, 2,6-nya jadi X1, Y1. Kemudian 10 dikurang 2 kuadrat ditambah 0 dikurang 6 kuadrat. Hasilnya 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Nilainya 10. Jadi jarak kedua pusatnya itu bernilai 10. Kemudian kita cari lagi jumlah jari-jarinya. Jari-jari besar ditambah dengan jari kecil. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Kalau kita cari selisih, berarti R besar dikurang R kecil sama dengan 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah kalau kita lihat-lihat nih, ternyata jarak kedua pusatnya lebih besar daripada jumlah jari-jari ataupun selisih jari-jari. Maka dapat kita tulis PQ lebih besar daripada R jumlah R, atau PQ lebih besar dari selisih R. Dan jika kita lihat pada konsep sebelumnya, ternyata contoh 5 tadi itu menyatakan kedua lingkaran itu dia saling lepas ya. Seperti ini. Karena jarak kedua pusat lebih besar dari jumlah kedua jari-jarinya. Dengan demikian dapat kita tuliskan bahwa lingkaran L1 saling lepas terhadap L2. Nah, sampai di sini jelas ya? Ngerti kan konsepnya? Kalau kurang ngerti, silakan diulang lagi ya. Oke, contoh 5 ini adalah contoh kita yang terakhir. Dengan berakhirnya contoh 5 ini, maka berakhir pula pembahasan materi kita, yaitu menentukan kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dalam video ini dapat membantu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas atau latihan, ataupun mungkin kuis yang diberikan oleh guru. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Dan seperti biasa, sebelum akhiri video kali ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu agar mereka juga mendapatkan manfaat dari channel ini. Atas dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!